Langsung Siap, aja Bang siap. Rudi, silakan. Ya, terima kasih. Cuma selamat malam. Malam. Saya mau bertanya, iseng-iseng aja. Tolong jelaskan kepada saya surah 4 ayat 80. Monggo, silakan. Surah 4 Ayat 80. ayat 80. Siap. Ya, bisa Anda jelaskan apa yang Anda ingin tanyakan di sana? Ya, aku minta jelaskan dulu ayat itu apa maksudnya, biar jangan aku salah-salah nanti kan. Baik. Jadi di ayat ini sangat jelas diterangkan, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi di situ diterangkan bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maksudnya ketaatan yang diperintahkan oleh Rasul, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwa umat Islam pada mulanya tidak mengenal ketetapan-ketetapan Allah. Umat Islam tidak mengenal hukum-hukum Allah. Kemudian kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kemudian untuk mengenal Allah, mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah, dan mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum Allah yang terkait di dalamnya adalah perintah dan larangan. Sehingga siapapun yang kemudian mentaati perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu sama halnya dia mentaati perintah Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tentu berasal dari Allah. Ya, Zuma, tolong di bahasa aslinya tunjukkan di situ mana kata Muhammad. Aku bingung ini, Rasul ada 5, tapi kamu menggarisbawahi Muhammad. Di dalam bahasa aslinya aku lihat nggak ada Muhammad di situ. Baik. Jadi kata Rasul ini itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dikatakan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW? Karena satu-satunya Rasul yang diutus kepada umat Islam, ya hanya beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak memiliki Rasul seperti di agama Kristen ada Lukas, Markus. Kami hanya punya satu Rasul yang mengajarkan kepada umat Islam tentang hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah. Bukankah Ibrahim itu Rasul? Bukankah Ibrahim itu Islam? Bukankah Nuh itu Rasul? Bukankah Nuh itu Islam? Bukankah Musa itu Rasul? Bukankah Musa Islam? Bukankah Isa itu Rasul? Bukankah Isa Islam? Silakan. Ya, mereka semua adalah Rasul, mereka semua adalah Muslim. Tapi mereka diutus kepada kaumnya masing-masing, pada zamannya masing-masing. Sementara yang diterangkan kemudian dalam surah An-Nisa ini jelas adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di dalam critical text-nya tunjukkan mana situ Muhammad, dikatakan situ Muhammad. Monggo. Ini sudah jelas Rasul. Ya, Rasul kan ada 5. Iya, tapi yang ditunjukkan kepada umat Islam itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah ditunjukkan juga Nabi Ibrahim kepada umat Islam? Bukankah Musa ditunjukkan juga? Jadi jangan ngarang-ngarang dong. Apa yang kamu yang ngarang, kamu yang lebih tahu. Tulis jangan diucapkan. Apa yang ya itu Rasul. Ya, Rasul di situ jelas. Ada 5. Kenapa harus kau tulis itu Muhammad? Mana kalimat situ? Ya, karena memang perintahnya taat kepada Rasul, atiullah wa atiu Rasul, itu ditujukan ke Rasulan Muhammad SAW. Memang taat ke Rasul Ibrahim tidak juga. Rasul malah Muhammad disuruh taat kepada Ibrahim. Gimana sih? Emang perintah Allah kepada Ibrahim apa? Yang harus kami taati? Loh, ya kau tanyalah Al-Quranmu, karena kalian disuruh, Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim. Ya jelas. Umat Islam itu jelas, perintahnya jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yang harus kami ikuti di sini adalah Rasul Muhammad SAW. Gak ada di situ ayatnya Muhammad. Ya memang gak ada. Ya, memang gak ada.
Ya, Memang nggak ada tafsir. namanya Muhammad di situ. Berarti Tetapi dia kata menafsir. Rasul di situ ditujukan kepada Muhammad Sallallahu Tafsir. Alaihi Wasallam. Tafsir ya. Bukan hanya sekedar tafsir, tetapi memang ditujukan di situ Rasul. Ya, Coba Rasul. Anda tunjukkan Rasul kepada kan ada saya, lima. tunjukkan Rasul ada kepada lima. saya. Dengar, Bukan. saya yang punya Al-Quran, bukan Anda. Ya. Tunjukkan kepada saya Kamu yang di dalam punya Al-Quran. Mana kau yang punya Al-Quran? Yang punya Al-Quran Nabi Muhammad. Yang kau ngaku-ngaku kau, nggak ada itu. Tunjukkan. Ya, mana terserah, situ kata terserah Muhammad. kamu. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran disebut Rasul Ibrahim. Silakan. Itu iman kalian. Ada Rasul Nuh. Kan Anda menuduh bahwa Aku nggak di situ menuduh, bukan Rasul Pak. Muhammad. Sebentar, ku bukakan. Kita cari aja Rasul dalam Islam. Ya, Nah, silakan tunjuk dalam Al-Quran. Ya. Ya, Nah, sebentar. Ku tunjukkan dulu ya. Ini. Bang Zuma itu ada kata wa ma arsalnaka. Wah, bantu. ya. Bentar, Pak, kita nanti larinya ke sana. Ya, bantu bagus itu. Bentar ya. Oh, sebelum ke aku sambil mencari, kau jelaskanlah apa beda Rasul dan Nabi. Nah, itu lebih gampang. Bentar. Silakan, jelaskan beda Rasul dan Nabi, silakan. Nabi, orang yang diberi wahyu dari Allah. Rasul, orang yang diberi mandat untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada kaumnya, kepada umatnya. Nah, surah 4 ayat 157 itu adanya Rasul Isa. Bukan, ya kan? Di mana itu? Surah 4 ayat 157. Ya. Nah, ya sudah, itu aja satu kubuat. Ngapain banyak-banyak? Berarti itu Rasul bukan hanya Muhammad. Jangan kau karang-karang, jangan kau tambah-tambah. Kok kalian lebih hebat dari Allah? Aneh-aneh aja. Yang mana dalilnya yang kau maksud? Barang siapa mentaati Rasul, kok kau bilang di situ di dalam teks aslinya nggak ada situ Muhammad, yang karang-karang lah. Biar lanjut kita pertanyaan berikutnya. Nah, itu kan Rasul itu ditujukan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Kata Muhammad tidak ada situ. Rasul itu di Islam ada 5. Tapi saya sebutkan yang ada tertulis yang bisa saya tahu Rasul Isa lah. Terus yang kau katakan Al-Quran 57 itu yang mana? Mana ada aku bilang 57. Jadi ayat berapa? Surah 4 ayat 157. 157. Apa yang diterangkan di situ? Ya, Rasul Isa. Ya sudah, artinya ada Rasul selain Nabi Muhammad. Jadi menurutmu Rasul di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu hanya satu, Muhammad. Gitu. Bukan hanya satu. Sudah. Kalau kau tahu bukan, kenapa kau tanya aku? Ya, kan tolong tunjukkan dulu di mana di dalam surah apa tadi? Udah aku tunjuk, surah 4 ayat 157. Cobalah. Iya, di sini kan diterangkan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Siapa itu? Kan sudah disebutkan di sini namanya. Ibnu Maryam itu Nabi Isa. Disebutkan. Kan Rasulullah. Ya kenapa harus kau bilang Muhammad di situ di ayat itu? Ayat yang surah. Nah, ini kan sudah jelas yang ditujukan kepada siapa? Ya pada Rasul lah, bukan Muhammad. Pandai-pandaian. Dari mana kok? Jangan kalian tambah baik. Lalu kemudian bagaimana Anda bisa memaknai? Bagaimana Anda bisa memaknai kemudian bahwa itu adalah bukan Muhammad? Apa yang Anda jadikan dasar? Seluruh Rasul. Karena tidak ada di situ kata Muhammad. Masa Allah tidak maha teliti? Baca Hud 1 lah. Apa yang Anda lihat di situ? Memang ada disebutkan. Disebutkan apa? Ada disebutkan Rasul, tidak ada disebutkan Muhammad. Kau karang-karang. Terus disebutkan, ayat sebelumnya terus juga disebutkan tidak siapa? Muhammad. Ya Rasul. Rasul di kalian ada berapa ya? Urusan kalian 5 lah. 5-5-nya itu. Barang siapa percaya kepada 5 Rasul itu, artinya kepada mentaati Allah SWT. Selesai. Terus? Ya sudah, pahami dulu itu, baru aku beranjak. Nah ini dia kan sudah sangat jelas di sini. Ya. Di sini jelas ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kepada Rasul Muhammad, tidak ada. Kepada Rasul saja, jangan kau tambahi. Artinya benar yang kau bilang. Kemarin kau bilang kan depak itu kan bahasa Indonesia yang kau baca itu. Kau ludah sendiri, kau jilat sendiri. Kau bilang depak itu bisa menyesatkan. Ingat dulu perkataanmu. Ini kan kau udah tersesat. Tidak ada dikatakan situ Muhammad loh. Terus kami harus taat kepada siapa? Ya kepada Rasul.
Nah, terus 5 ketaatan rasul. kami yang kayak bagaimana? Kenapa? Rasul mana yang kemudian menurut Anda yang tidak mengajarkan ajaran yang kami amati sekarang, yang kami lakukan? Ya nggak ada, makanya kalian taat kepada 5 rasul, bukan 1 rasul. Ya emang, Ya kami harus sudah. beriman kepada mereka Berarti terus. jangan kau baca di situ Muhammad, karena tidak ada nama Muhammad di dalam ayat itu. Kau karang-karang, kau tambah-tambah. Ya itu urusanmu. Yang jelas Urusanku, ayat ini urusanmu diperintahkan kepada kami untuk taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada disuruh taat kepada Nabi Muhammad, kau karang-karang. Itu ada. Rasul itu- saja, 5 Itu rasul. jelas arsalnaka. Kak ini ditujukan kepada siapa? Rasul, 5 rasul. Kak ini siapa? Kak ini Muhammad- siapa? Saya tanya Muhammad dulu. bahasa Arabnya apa? Muhammad bahasa Arabnya apa? Arsalnaka. Ya, Muhammad bahasa Arabnya apa? Oh, nggak bisa kayak begitu. Ya, kok nggak bisa? Sekarang saya tanya samamu. Kok nggak bisa sih? Dikit-dikit. Wa ma arsalnaka ini objeknya sudah jelas di sini. Objek apa? Rasul Ini itu kanya ini kan ada sudah jelas 5. objeknya. Siapa Jelas yang itu ada 5. siapa yang diutus kepada bangsa Arab? Sahlih. Kenapa rupanya? Hah? Sahlih. Siapa yang diutus kepada bangsa Arab? Sahlih, Nabi Sahlih ada 5. Mertuanya si Musa juga kepada bangsa Arab. Ada 5, ada berapa nabi Yang ditujukan kepada umat yang diberi Al-Qur'an maksudnya. Kok diberi Al-Quran? Tidak dibilang di situ, kau tambah-tambah karang-karang. Ya ini satu ayat yang kau baca. Loh, ayat sebelumnya baca juga lah. Suka-suka Ini kau. sudah saya bacakan samamu. Ya. Yang tadi itu, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Nah. yuhibbukumullah. Berarti kami harus ikut kepada siapa? Kalau kalian ikut ya kepada Ibrahim, karena Muhammad semua disuruh ikut pada Ibrahim. Nah sudah, kami Ya sudah, ikut berarti Ibrahim itu- menyembah kepada Allah, kami sunat, Ya. terus apa lagi? Berarti itu Rasul bukan Muhammad, tapi Ibrahim. Ya terserahmu lah kalau itu yang kau pahami, karena kau lebih tahu Al-Quran daripada saya, kan gitu. Nah, terima kasih pengakuan. Oke. Ya, sekarang kamu pertanyaan- ditertawakan itu namanya. Ya, nggak apa-apa, penting pengakuan muda. Sekarang kita kembali ke surah 7. Nah, itu kan pembukaan semua. Surah 7. Admin bisa nggak diapakannya? Itu kan. Kenapa rupanya? Surah 7 admin, halo admin. Tolong buka surah 7 yang bisa dilihat dari surah 13, 14 gitu. Apakah sudah? Mana ya admin? Nah, itu ya. Ya, kita ini kan Ayat berapa? ya mulai dari ayat yang keberapa ini? 12. Coba 12. Ya, ini kan kita masih ingat bahwa ini cerita tentang apa namanya ini? Sebentar. Aku lihat dulu nih. Cerita tentang penciptaan Adam dan Hawa. Bentar ya. Tunggu, tar. Ini ayat ininya belum bisa dibuka. Sabar ya. Sabar Zoom. Sambil tarik nafas lu Zoom. Slow. Ayat 14 tadi sudah. Ayat 15. Bentar. Oh bukan, sorry. Ini. Begini ya. Bentar. Aku buka dulu punya depak punya aku ya. Sabar dulu. Ini yang ku pakai ini agak aneh. Bertanya aja susah kau Ruth. Gimana menjawab? Ya, sabarlah. Kita kalau nggak ada ayatnya nanti salah-salah. Sabar ya. Ayat 7, surah 7. Nah, ini aku mau pakai punya depak aja deh. Ya. Nah, sekarang aku minta tolong kau jelaskan ini nih ya. Sebentar. Bentar ya. Jadi tidak ada. Nah ini ayat 18. Silakan jelaskan surah 7 ayat 18 kepadaku. Silakan. Gimana?
Surah 7 Ayat ayat berapa? 18. Silakan. Ya. Qala khruj minha mas'umam madkhura laman tabi'aka minhu la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Kamu paham? Tidak paham. Silakan. Kau nggak jawab paham. kepadaku. Ya makanya aku Oh. bertanya. Nah, jadi di sini Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi di sini jelas diterangkan bahwa iblis itu diusir dari surga. Ya. Kemudian karena sumpah dia, janji dia akan menyesatkan umat manusia, maka siapapun yang mengikuti iblis seperti menyembah selain daripada Allah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oke. Saya ingin kau jelaskan di situ kalimat mereka. Mereka itu merujuk siapa? Silakan. Mereka di sini merujuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jangan kau tambah-tambah ya kitab suci. Saat itu manusia belum ada. Saat itu yang ada Adam dan Hawa. Jangan kau tambah-tambahi. Memang. Ya sudah. Memang betul. Nah, artinya ayat ini diucapkan setelah Adam dan Hawa itu dicipta. Maka kalimat ini jangan kau katakan seluruh sampai sekarang. Enggak. Pada saat itu Nah, coba kau baca dulu bahasa Arabnya supaya saya ngerti. Bacakan kepada saya. Aku sedang bertanya kepada kau. Nah, maka ini kamu udah bertanya, kau lebih tahu dari saya. Bacakan aja dulu. Terus kamu artikan kepada saya. Dengarkan. Siapa yang diminta di situ ketika Allah menerangkan minha, kemudian ditanyakan lagi di situ minkum, siapa mereka? Coba, saya ingin tahu. Mereka saat itu adalah Adam dan Hawa, karena itu manusia saat itu. Nah, terus yang diusir di sini siapa? Yang diusir iblis. Dan dikatakan di situ ada mereka. Mereka saat itu manusia belum ada siapa-siapa. Hanya Adam dan Hawa. Ya, tapi ini berbicara mengenai, saya tanya samamu, ini berbicara mengenai masa yang sekarang atau masa lampau pada saat itu? Masa saat itu, masa lampau saat itu. Ini berbicara masa yang akan datang. Makanya baca original teksnya. Coba bacakan saya original teksnya deh. Ya. Enggak bisa begitu. Al-Quran, ini Al-Quran coy. Ini bukan gospel pelan, bukan. Ini Al-Quran. Anda harus menerangkan kepada saya kalau Anda lebih tahu. Karena di sini sudah jelas dikatakan. Menurutmu tidak ada hubungan ini ayat 16 dengan 17-18. Dengar dulu. Nomor 17-nya apa yang diterangkan? Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Ini belum dilakukan oleh iblis. Tetapi iblis sudah berjanji. Aku akan mendatangi mereka di depan mereka, di belakang mereka. Mereka itu siapa? Mereka manusia keturunan Adam. Mana ada yang bilang keturunan Adam situ manusia? Ya memang belum. Makanya kau baca original teksnya. Makanya kau baca original teksnya supaya kau paham. Tambahi kitab suci, tidak boleh. Nenekmu kiper. Kau jangan mau mengklaim seperti itu. Saya sedang menerangkan kitabku kepada orang buta seperti kau. Kau itu orang buta yang mencoba ngajarin ayam. Coba, kau itu mencoba mengajari ayam untuk berkokok. Sementara kamu itu adalah kucing. Orang buta itu kau Zuma. Kamu yang buta. Kamu yang buta. Ini menerangkan masa yang akan datang. Sumala atiyannahum. Makanya kau jadi Islam dulu supaya kau belajar Quran. Al-Quran itu memiliki akar kata, memiliki perkataan yang diterangkan masa lalu, masa yang sementara terjadi, dan masa yang akan datang. Ayat 16-17 berfungsi nggak? Berfungsi lah. Ya udah. Ini sudah jelas. Kalau Fabima agwaitani aku udan walahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Dengar, kamu yang mau sedang belajar, aku gurumu di sini. Sekarang saya gurumu, kau mendengarkan saya. Kau jangan jadi murid, jangan jadi murid durhaka kau. Sekarang aku tanya. Kau jangan jadi murid durhaka. Saya sedang menjelaskan kepadamu. Kalau kau lebih tahu dari saya diam, kau yang jelaskan. Saya diam. Silakan. Oke, diam kau. Ya. Dan ini menjelaskan termasuk Adam dan Hawa. Ya. Itu juga kau. Ya.
Ya sudah, apalagi bantah-bantah. Nah ini keturunannya yang diceritakan. Tidak ada keturunan, termasuk Adam dan Hawa. Banyak kali cerita kau. Astagfirullahalazim. Manusia nggak Adam dan Hawa? Iya manusia Ya jelas. sudah, berarti termasuk dia di sini. Iya memang. Ya sudah, Berbicara mengenai semua bantah-bantah. manusia ini. Kenapa kau bantah-bantah? Kan aku Ya. bilang termasuk Adam dan Hawa. Saat itu Adam dan Hawa ada manusia. Kamu mengatakan bahwa itu terjadi pada saat itu saja, bukan kepada orang lain kan? Karena manusia saat itu hanya mereka berdua. Kan manusia dibilang situ mereka. Iya, tapi kan sumpahnya iblis Ya sudah. akan menyesatkan Artinya- mereka. Ya, artinya kau percaya kan? Kalau Iya. itu termasuk Adam dan Hawa. Oke. Sekarang Iya, baca betul. ayat selanjutnya. Pasti aku akan mengisi mereka dengan neraka jahanam. Pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu. Iya, betul. Terus, Pertanyaanku, kok Adam belum masuk neraka? loh, siapa bilang? Terima Ini kan berbicara mengenai keturunannya. Ini berbicara mengenai manusia. Masuk neraka. Oke. Stop. Kau sudah bilang, oh ya, siap. Oke, terima kasih. Pertanyaanku yang lain. Kita lanjut. Dasar si Bahlul. Terima kasih. Terima kasih. Nah itulah kau. Makanya saya tidak senang sama kau Ruth debat. Karena kamu itu caramu itu kayak iblis berdebat. Kok Kau cara itu menjebak, iblis? terus kata-katanya orang lawan debatmu itu kau pelintir. Tapi kok pintar. Ya, kamu juga pintar, tapi pintar menipu dengan caramu. Caramu berdebat ini yang saya tidak suka. Saya boleh berdebat dengan Kristen manapun, selevel profesor sekalipun, tapi bukan kayak penipu kayak kau ini. Cuma Ngerti? kau cerita kau aja yang banyak. Isi kepala kau nggak ada. Lah buktinya, tadi kau senang karena apa? Kenapa kau senang karena Adam apa? di neraka? Siapa bilang Adam di neraka? Tadi kau bilang. Kapan saya bilang? Tadi putar ulang. Kau yang bilang Adam dan Aku siapa kan Hawa di bertanya. neraka? Bertanya sama kau, kau jawab, iya kau bilang. Ini mereka siapa? Mereka siapa ini? Mereka siapa ini Bahlul? Sudah. Bahlul, mereka ini siapa? Sekarang kita lanjutkan. Ya. Enggak, saya tidak mau lanjutkan. Kamu itu Kau cuma buka ayat 25. aneh, Ayat manusia 25. aneh berdebat, manusia aneh kayak kau. Kau Sudah, tidak Tuhan. tahu Al-Quran, Kau tapi tidak kau lawan sok itu. menghakimi Al-Quran. Sudah. Jelas ayat ini menerangkan. Sudah. Ta'ala khuruj minha mas'uman madhura laman tabi'a minhu la amla anna jahannam minkum ajma'in. Iya. Tapi apa yang kau katakan? Kau mengatakan bahwa Adam Hawa masuk ke neraka. Itulah piciknya kau. Karena kau terlalu banyak makan babi. Picik kali otak kau itu. Padahal yang diceritakan ini adalah Adam dan keturunannya yang tidak taat kepada Allah. Makanya diperintahkan tadi ayat yang kau terangkan tadi, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Kamu sudah menerangkan, kamu sudah bertanya Bahlul. Weh Bahlul, kau sudah bertanya bahwa orang siapa yang taat kepada Muhammad, yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia juga harus taat kepada Allah. Lalu kenapa kemudian kau katakan bahwa Adam dan Hawa masuk neraka? Loh, Ayo. kau yang bilang aku bertanya. Nenekmu kiper, itulah penyesatnya kamu. Ya kawan-kawan, saya bukannya tidak mau berdebat dengan orang ini, tapi kepicikannya itu, otaknya ini yang sakit, yang selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran tanpa ilmu. Apakah antum semua masih mau saya berdebat dengan dia? Orang kayak begini? Oh iya, Coba, 25 belum Anda yang menjadi saksi, apakah masih pantas saya berdialog dengan orang konyol, orang Bahlul, penipu setan kayak begini? Masih pantas? Kau yang penipu. Berhenti saja. Iya. Tadi bicara Muhammad. Silakan coba. Anda nilai bagaimana saya menerangkan Al-Quran kemudian dipelintir sama si iblis ini. Dayang-dayangnya banyak mengadu. Ayo. Malu kau semua. Tidak ada malunya. Saya boleh berdebat dengan sejuta Kristen, yang penting dia tidak gila kayak kau. Ngerti? Lebih baik saya berdebat sejuta manusia pintar daripada satu ekor manusia bodoh kayak kau. Ngerti? Kalau marah-marah, lucu. Kau marah. Kamu yang saya tidak suka cara pelintir dalilmu itu. Kenapa kau tidak suka? Hadapi. Saya nggak suka caramu. Hadapi. Caramu itu dengan cara menipu. Cuman mau cari netizen, tambahan subscriber. Kau mau berdebat dengan saya pakai dengan caramu itu. Memplesetkan semuanya. Tak ada kuplesetkan. Ayo, gimana? Itu yang kau plesetkan. Saya Kan katakan di sini manusia, yang ditujukan manusia. Kau katakan Adam, kau lari ke Adam supaya Adam nanti masuk ke neraka dengan. Termasuk Adam dan Hawa, aku bilang, iya kau bilang. Apa salah? Iya, kalau dia tidak taat kepada Allah.
Kan ada dalilnya. Kau sendiri yang Memang nunjukkan. dia nggak taat. Setelah itu kan dia dihukum. Tapi kan dia bertobat, dia diterima tobatnya. Tapi diusir. Ya diusir karena memang peruntukan dia dicipta ada di bumi, bukan di surga. Siapa Otakmu yang rusak. Sekarang saya tanya samamu. dihukum? Adam itu dicipta untuk hidup di Gan Eden atau di bumi? Saya tanya samamu. Nggak usah lari ke Bibel. Makanya kamu otakmu rusak. Giliran ditanya kau rusak otakmu. Buka surat 7 ayat Adam 5. dicipta. Buka surat 7 ayat 25. Dia dihukum mati. Sudah jelas Buka dikatakan. surat 7 ayat 25. Dia dihukum mati. Bisa kau bacakan ayatnya? Bisa kau bacakan ayatnya? Aku kan Bisa kau bacakan ayatnya? Lucu. Kau bisa baca ayatnya? Zuma, kau sudah kalah. Apa? Kau bisa baca ayatnya? Tabahkan hatimu Zuma, Nah, tabahkan. justru kamu yang harus menyadari, membaca kitabku aja kamu tidak bisa. Kau membaca kitabku, kamu tidak bisa. Tapi kau mengkritisi Quran. Coba. Kitabmu, kau tambah kitabmu. Kau masuk neraka, masuk neraka. Nenekmu kiper, yang neraka itu kau. Karena kau tidak taat kepada Yesus. Kau masuk neraka. Coba buka surat 7 ayat 25. Di situ Adam dihukum. Baca. Saya mau kalau kau bacakan, silakan. Kau harus yang baca. Harus. Kamu yang datang membawa, kau memprotesi. Kalau saya jelaskan, kau protes. Dengar dulu, Tuyul. Kalau saya jelaskan, kamu malah mengkritisin saya. Jadi sekarang kamu yang membacakan. Kalau kau bicara bahasa Nggak usah banyak cerita. Tunjukkan Quran 7 ayat 25. Bacakan kepada saya. Saya baru dapat. Bacakan kepada saya. Al-Quran itu bukan cuma bahasa Arab, tapi ilmunya harus kau tahu. Narasumber. Kau Coba. harus. Nggak bisa. Ini modali. datang siang lah, waduh. Ya, saya pikir dulu ya. Saya kira ini diskusinya ke arah otot mengotot ini ya. Satu sisi Mas Zuma menjelaskan secara apa yang Di Zuma memang gitu debat, otot. Mana ada terus, dalilnya? Tambah-tambahinnya aja isi Al-Quran. Berdoa. Ya, itu apa kata kamu? Kami di sini menilai begitu ya. Itu apa kata kamu terserah kamu. Orang Dan melihat saya kok tadi kita tidak di bisa sini, menunjukkan kata Muhammad. diam dulu. Jadi saya Jangan netralkan dulu di membela sini. dong, kau nggak Saya bisa netralkan membela di sini orang. dulu. Diam dulu. Saya netralkan dulu biar enak diskusinya. Saya akan nanyakan ke Mas Zuma dan juga Iwan Villa yang semua berada di live comment dan juga di jamaah di sini. Apakah perlu diteruskan ini Mas Zuma? Kalau menurut saya, mohon maaf Ustaz Zulkifli, ini Pak Rudi Yohanes ini tidak memahami Al-Quran. Dan dia pada waktu diberi pemahaman, dia ngawur. Siapa bilang saya ngawur? Memang nggak Saya ada yang kata bilang. Muhammad di situ. Sebentar, Kamu itu tuyul, nggak ngerti Quran tapi sok tahu Quran. Sebentar. Itu hebatnya kau. Nah tahu teks dia mau protes. Ya. Iya, dia pikir Al-Quran itu sama seperti Bible. Kan enak-enak aja kau membahas Bible. Bible itu cuma bahasa Indonesia, Rod. Bertanya, enggak, saya bertanya. Rod, kitabmu itu cuma bahasa Indonesia, Rod. Saya bertanya, Nah, saya saya mau bertanya coba. lu. Kamu nggak bertanya, kau lagi menjelaskan dan mengkritik. Ya. Tanya, Itu kau aja tadi nggak mampu menjawab. Sudah, kau ya, kalah. si sang debater tadi sesinya itu kan menanyakan sesuatu. Sedangkan yang punya kitab itu kami yang muslim. Apapun jawaban dari teman-teman saudara saya yang muslim, itulah jawaban kami yang sebenarnya. Tanpa mengurangi menambahi. Sedangkan di sini yang bernama si Rudi Yohanes mencoba mengartikan Al-Quran dengan persepsinya sendiri. Ya kalau ini nggak ketemu namanya ini, saling otot mengotot. Saya nggak mengartikan itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa aslinya nggak ada Muhammad di Ini- situ, Rasul ya. Orang. Makanya kau jangan jadi pengikut Paulus, supaya jangan bahlul. Memalukan. Sok-sok critical text dalam Bible. Kritik. Loh, Yang dikritik lah. kamu bertanding dengan saya tentang Bibelmu, mau? Udahlah, kau nggak Mau? ada apa-apanya dengan aku. Nenekmu kiper, bahas kitabmu kamu 1 menit saya kasih, kalau kau mau. Itu aja Sekarang kau kau tahu. mengkritisi kitab saya, tapi kau membacanya pun tidak bisa. Apa nggak gila itu? Loh, kenapa harus saya membaca? Saya bertanya. Makanya, pasang kupingmu baik-baik, pasang kupingmu baik-baik. Aku Untuk bertanya. mengetahui Al-Quran, minimal harus baca original teksnya. Enggak kayak kitabmu, ngerti? Aku kok di mute ini, dia nggak di mute. Tabahkan hatimu, sudah kalah kau. Apa yang kalah? Membaca kitabku saja kamu nggak bisa. Saya mengaku kalah kalau kau bisa membaca kitabku. Kamu nggak bisa baca kitabku? Coba. Cukup sudah derita. Iya, saya sudah bilang kawan-kawan, tolong jadikan saya lawan yang waras. Jangan
merendahkan saya dengan menghadapkan seekor rudi kayak begini. Nggak punya ilmu, cuma Coba, semua coba tahu. lihat. Saya sudah menjelaskan kitab suci Al-Quran. Coba lihat. Maki-maki aja. Ini yang Anda semua mau kan? Nah, coba lihat. Kau Coba lihat. maki-maki, kau maki-maki. Orang-orang Kristen yang lain, meskipun mereka itu masih pincang kepala, tapi tidak seperti ini. Yang ini Oke kawan-kawan, kubal bali dia kawan. Sampai mampus dia menangis.